Salam, puji Tuhan dan selamat pagi. Bagi yang mungkin yang baru ketemu, saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Ardin Stompul. Tentu sudah banyak yang kenal di sini, mungkin yang baru. Kami melayani dan bergereja di GPDI Jalan Bambu Kuning di daerah Jundul. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tertulis dalam nas Alkitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Saya undang dengan hormat kita sama-sama secara bergantian membaca ayat ini. Mari kita sama-sama berdiri untuk lebih tertib membaca firman Tuhan. Saya baca ayat yang pertama, lalu nanti Bapak Ibu yang kedua dan seterusnya. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti wadah yang panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa padamu, saling doakan demi sesungguhnya orang yang bisa terjadi itu tidak ada tandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kita sama-sama bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, baik. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, judul khotbah pagi ini boleh kita katakan sebagai kebahagiaan yang sejati. Di dalam judul di dalam Alkitab dikatakan kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Tentu semua orang yang sehat pada umumnya menghendaki suatu kebahagiaan. Kebahagiaan pasti sudah kita bisa mengerti ya, tafsirkan. Kebahagiaan itu ada sukacita, senang begitu, ada gembira. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud dalam Alkitab ini ada istimewanya. Ada unsur ilahinya, unsur Tuhan di dalamnya. Jadi beda dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang pada umumnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur ini dikatakan adalah kitab puisi, masuk kitab puisi. Jadi kata-kata di dalam Mazmur itu
tidak selalu dalam pengertian literal apa adanya, tetapi kata-katanya itu banyak yang indah, banyak mempunyai makna yang lebih dalam dari kata-kata sehari-hari, saudara. Kita akan bahas nanti beberapa hal, saudara. Satu hal kita coba dulu bahas mengenai dosa. Dosa ini, udah hampir semua orang tahu apa itu dosa. Apa itu dia Kristen atau tidak, dia tahu saja mengenai dosa. Tetapi pertanyaan kita sebagai orang Kristen adalah, apakah kira-kira orang Kristen ataupun yang disebut dengan orang kudus, orang yang sudah dilahirkan kembali, orang sebagai pewaris kerajaan sorga, atau orang ataupun anak-anak Allah dapat berbuat dosa begitu? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan. Jawabannya tentu saudara, idealnya tidak, kira-kira begitu. Idealnya tidak seharusnya. Namun dalam kenyataannya ternyata iya. Kenapa demikian saudara? Paulus di dalam pengajaran-pengajarannya pernah dikatakan begini, janganlah kamu berbuat dosa. Tetapi di sisi lain dikatakan, namun apabila kamu berdosa, Dia yang setia itu, maksudnya Tuhan Yesus, akan mengampuni kamu dari segala dosamu. Jadi ada sesuatu yang memang unik. Jangan. Namun, lihat, antara jangan dengan namun ini berarti tidak disuruh berdosa, tetapi kenyataannya hidup kita itu bisa berdosa. Tetapi ada beda saudara. Bagaimana dosa yang dialami oleh orang Kristen atau yang disebut dengan orang-orang kudus ini adalah bahwa dosa yang dialami itu atau yang diperbuat itu pada dasarnya itu tidak seharusnya. Sehingga ketika kita ataupun orang kudus tadi berbuat dosa, dia mengalami suatu kegelisahan di dalamnya. Ketika dia mengalami suatu kegelisahan, dia harus keluar dari keberadaan berdosa itu saudara, supaya jalannya normal kembali, kira-kira begitu. Dosa sudah kita sering dengar bahwa dosa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Di sisi lain dikatakan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang melenceng, tidak mencapai sasaran atau mencapai sasaran yang salah, kira-kira begitu. Sehingga anak-anak Tuhan itu dia tidak efektif ataupun dia tidak berhasil mencapai sesuatu yang memang Tuhan kehendaki dilakukan dalam hidupnya. Kira-kira begitu, kira-kira nyambung ya. Kira-kira begitulah dulu kita konsep dosa. Daud ini saudara, dia adalah seorang yang luar biasa. Kita sudah tahu siapa Daud, raja yang diurapi Tuhan dan sampai sekarang sangat terkenal, bukan hanya di Yahudi, Israel, termasuk juga di kalangan Kristen seluruh dunia. Dia tahu tentang Daud. Dia sangat pintar, diurapi Tuhan. Tapi di sisi lain, saudara, dia pernah mengalami apa yang mungkin kita pernah alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dia menulis puisinya ini menjadi pelajaran terbaik untuk diikuti oleh anak-anak Tuhan dewasa ini, saudara. Dia katakan di sini, apa kira-kira kunci
kebahagiaan itu. Di sini dikatakan, saudara, ada beberapa hal. Satu, dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak berjiwa penipu. Kami sering penginjilan ke beberapa tempat, dan topik ini agak suka saya kalau penginjilan untuk membawa topik ini. Agak mudah menjelaskan, kemudian juga tidak terlalu sulit untuk dimengerti, tetapi mudah dipahami, kira-kira begitu. Diampuni pelanggarannya. Kalau dikatakan pelanggaran, saudara, biasanya hukumannya agak kecil-kecil ya. Kita katakanlah melanggar lalu lintas, atau melanggar verboden dan lain sebagainya, dendanya sekian, kira-kira begitu. Dan prosesnya biasanya kasusnya singkat. Tetapi saudara, kalau ini kita masukkan dalam hal yang rohani, kalau semua pelanggaran-pelanggaran kita dihitung satu persatu, saudara, pikiran kita, bicara kita, ataupun tindakan kita yang melanggar, tentu sangat banyak. Kalau umpamanya dihitung itu sekali pelanggaran, umpamanya 10.000 saja umpamanya, pasti kita susah untuk membayar. Tak sanggup rasanya untuk membayar semua pelanggaran kita. Tetapi oleh Tuhan dikatakan di sini, diampuni, semua dihapuskan. Diampuni, udah tahu ya? Diampuni salah satu. Hanya ditutupi. Dosa tidak ada obatnya, tidak ada penawar dosa kecuali darah Yesus Kristus. Ditutupi di sini, saudara. Bagaimana dosa kita ditutupi? Ini sudah bahasa yang biasa. Tetapi ternyata saudara, bagaimana cara Tuhan menutupi dosa itu? Kira-kira begini. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib dan mencurahkan darah untuk pengampunan dosa umat semua umat manusia, saudara. Itulah korban yang suci yang diberikan oleh Yesus kepada Bapa kita itu. Itu yang dilihat. Sehingga Allah tidak melihat dosa kita lagi yang seharusnya kita tanggung menjadi hukuman yang kekal. Paham maksudnya? Artinya Allah melihat pengorbanan Tuhan Yesus itu dan diterimanya sebagai persembahan suci, sehingga Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita. Dia menutupi dosa ini, saudara. Agak beda dengan tindakan kita manusia. Manusia, kita sering, kita sadari atau tidak kesadari, sering kita menutupi dosa kita. Umpamanya katakanlah saya seolah-olah berlaku baik, atau
saya sembunyikan dosa saya, membuat seperti saya tidak bersalah ataupun tidak berdosa, mungkin dengan kata-kata saya atau kepura-puraan saya. Itu umum di manusia. Tetapi itu justru salah. Kenapa salah? Ternyata begini. Dosa itu bekerjanya hampir sama dengan, pernah mungkin saya ceritakan, hampir sama dengan jamur atau ragi. Nah, bila jamur atau ragi itu ditutupi oleh manusia itu, dia tambah menggerogoti, membawa suatu kebusukan di dalam area ataupun tempat di mana ragi itu berada. Begitu. Coba lihat kalau umpamanya ada jamur atau apa, ya mati itu tuh, tidak kena sinar, dia makin menjadi-jadi begitu. Nah, cara manusia seperti itu, suka menutupi. Tetapi cara yang benar adalah bahwa Tuhan telah menutupi terlebih dahulu dosa kita itu, bukan karena kita, asalkan kita percaya kepada Dia. Kita sudah menyatakan kita percaya kepada Tuhan ketika kita dilahirkan kembali. Ketika kita bertobat, kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus sudah menutup itu semua. Jadi bukan kita lagi yang harus menutup. Kalau kita menutup, Dia akan bekerja lebih kencang, saudara, dan itu merusak. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi ada yang ketinggal, tidak diperhitungkan Tuhan. Tidak diperhitungkan Tuhan itu disebutkan dalam bahasa ininya bukan amputasi, diimputasi. Jadi artinya dosa itu harus diperhitungkan. Umpamanya, katakanlah kalau orang, salah satu contoh ya, membunuh atau mencuri, atau baru-baru ini yang heboh umpamanya ada pemerasan ya, ada isu yang ini sekarang. Nah, oleh hukum dia harus diperhitungkan. Nanti akan ditentukan hukumnya berapa tahun, dendanya berapa tahun, begitu. Itulah hukuman terhadap suatu kesalahan di dunia ini. Nah, di sini oleh firman Tuhan katakan, Dia tidak diperhitungkan. Tak ada dihitung. Tak ada lagi harus didenda atau dihukum, saudara. Nah, dikatakan satu lagi, dan yang tidak berjiwa penipu. Berjiwa penipu, saudara-saudara, memang keadaan berdosa itu memang membawa dosa yang berlipat ganda. Apa namanya? Bila ditutupi dia, maka tindakan kita yang menutupi itu pun sudah salah, sehingga akan dia melahirkan kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang lain. Tetapi di sini menggambarkan, saudara, yang utama kita lihat di sini adalah tidak berjiwa penipu. Itu maksudnya begini: apabila kita menyatakan bahwa kita tidak berbuat dosa, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat lain,
kita disebut sebagai penipu. Pernah baca itu ya? Jadi kalau kita katakan kita bukan orang berdosa, oleh firman Tuhan dikatakan kita sebagai penipu. Nah, untuk itu berhadapan dengan Tuhan karena kekudusannya yang sangat ekstrim itu, saudara, memang sikap kita kepada Tuhan harus menyatakan diri, saya adalah pendosa Tuhan. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai pendosa, kita tidak lagi sebagai orang yang berjiwa penipu, karena kita jujur adanya. Amin. Nah, ini kira-kira uniknya kekristenan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat dulu kira-kira ciri khas kita ataupun apa yang kita rasakan ataupun dirasakan oleh orang percaya apabila dia berbuat dosa. Selama aku berdiam diri, ayat 3, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini bahasa puisi, tapi bisa dimengerti dengan kiasan-kiasan ataupun ilustrasi ini, saudara. Kira-kira begitulah yang dialami oleh anak Tuhan apabila dia ada di dalam dosa. Kenapa ada dia di dalam dosa? Dia mudah kita sebenarnya mendeteksi. Ketika anak Tuhan ataupun ketika seseorang itu bertobat menjadi anak Tuhan, memang hidup kita itu kita langsung memiliki posisi yang konflik dengan dosa. Kita langsung diposisikan konflik dengan dosa. Namun ada suatu hal yang menjadi persoalan dalam hidup kita, karena Tuhan mengistimewakan anak-anaknya, Dia juga memberikan kehendak bebas bagi anak Tuhan. Tuhan tidak mencabut keinginan, katakanlah, mata kita. Dia juga tidak mencabut mengenai keinginan daging kita, dan juga Dia menghargai bahwa manusia itu juga ada aktualisasi diri yang memang harus ditampilkan dirinya. Namun aktualisasi diri ini bila memang melenceng dari sesuatu hal yang katakanlah yang wajar dalam Tuhan, dia bisa cenderung kepada keangkuhan hidup. Jadi 3 ini hal yang sering konflik dengan diri orang percaya. Lalu bagaimana solusinya mengatasinya, saudara? Kita diajari di firman Tuhan. Ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Kunci yang diberikan oleh Daud, saudara, bagi anak-anaknya, karena kita juga adalah satu keturunan dengan dia. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi satu keturunan dengan Abraham dan orang-orang percaya itu. Jadi apa yang dialami oleh Daud tentu juga dialami oleh anak-anak yang satu keturunan dengan dia. Dan pada siang hari ini Daud ini adalah menjadi soko guru kita. Dikatakan
dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Tuhan itu sebenarnya Maha Tahu, dan bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Allah kita di sini berlaku sebagai orang tua ataupun bapa yang baik. Bapa yang baik ketika melihat anaknya melakukan kesalahan, dia sudah tahu sebenarnya. Tetapi orang tua ini sangat senang apabila seorang anak datang kepadanya meminta maaf, mengaku kesalahannya. Papa, Mama, aku salah. Dia menampilkan diri sebagai seorang bapa yang baik. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, utarakanlah isi hatimu. Bapak, aku begini. Aku tergoda karena seharusnya saya tidak lakukan, Bapak. Tetapi Engkau adalah Bapa yang baik. Aku harus mengaku kepada Tuhan. Itu sangat senang. Allah kita itu sangat senang mendengar pengakuan itu dari anak-anaknya, saudara. Selanjutnya dikatakan, sebab itu, ini pengajaran, hendaklah setiap orang saleh, kita adalah orang saleh yang sudah ditebus oleh Tuhan, berdoa kepadamu, kepada Tuhan, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi ketika kita mengaku kepada Bapa kita itu hal-hal yang berseberangan dengan dirinya di dalam diri kita, ternyata dari ayat ini, puisi ini bisa kita lihat, dia mengcover kita, melindungi diri kita dari dikatakan banjir besar yang melanda. Banjir besar yang melanda itu, kalau dikatakan banjir, pasti sesuatu yang tak nyaman mungkin ya, tak mengenakan atau membahayakan. Kalau orang lihat di Jakarta, kalau banjir, hanya kalau pas kita berkunjung atau lihat di TV kan, banyak sesuatu yang tidak enak. Barang-barang harus diangkut, mobil juga mogok, ular ada, di sana sini kotor dan lain sebagainya. Pasti tak menyenangkan. Sekarang apa banjir di dunia kita Pekanbaru ini? Apakah dia banjir narkoba? Apakah banjir kejahatan? Dan lain sebagainya, sangat banyak. Kalau kita lihat di TV atau yang lainnya itu, kita lihat terlalu gampang orang membunuh. Cemburu sedikit bunuh. Baru-baru ini ada kepala cabang PRI, kan nggak salah ya, gampang kali culik, dibunuh. Begitu juga dengan yang di tempat-tempat lain. Kita sangat-sangat takut dengan hal-hal seperti itu. Jaminan dari Tuhan,
ketika kita mengaku pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan kita itu, saudara, sebagai orang saleh, berarti hubungan kita dengan dia dipulihkan. Ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya, kita menjadi sesuatu pusat perhatiannya. Di dalamnya tadi kita mendapat perlindungan karena banjir besar tadi itu dia tidak akan menempanya, dikatakan saudara. Jadi luar biasa, saudara. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Adakah kesesakan dalam hati kita saat ini atau akhir-akhir ini? Dia tempat persembunyian kita. Dia tempat persembunyian saudara dan saya. Karena dikatakan, engkau mengelilingi aku. Ketika kita mengalami suatu kesalahan ataupun dosa kepada Tuhan, kita terasa seperti tersingkir dari Dia. Tetapi ketika kita akui kesalahan kita itu, Dia dikatakan hadiratnya itu mengelilingi kita. Kita di cover, kita rasa ditemani, kita rasa dinaungi. Sehingga dulu ada nyanyian Pentakosta, itu sangat terkenal dulu. Tapi akhir-akhir ini sudah jarang, karena sudah sangat banyak lagu-lagu kontemporer yang lebih terkenal. Dikatakan, kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, ada Tuhan. Dulu tahun-tahun 90-an ya, indah sekali itu. Itu dia merasa merdeka. Walaupun dia mungkin di tengah jalan, dia ada Tuhan. Di mobil terasa sukacita, nyanyian rohani, ada Tuhan. Di pekerjaan, di tengah malam, di tempat tidur dan lain sebagainya, dia ada Tuhan mengelilingi saudara. Hadiratnya itu hadir. Selanjutnya dikatakan, sehingga aku luput dan bersorak. Artinya kita bisa memuji Tuhan. Ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku memberi nasihat. Nasihatnya semua dari firman Tuhan. Mataku, kata Tuhan, tertuju kepadamu. Ini perlu juga kita selidiki. Kenapa mata Tuhan tertuju kepadamu? Suatu saat saya pernah lihat ada seseorang datang meminjam kepada ibu saya. Tetapi orang yang datang meminjam ini sebelumnya sudah ada utang, saudara. Jadi waktu dia datang, Inang, atau orang dulu pinjam uang lagi, uangmu itu, dia bilang begitu kan. Saya lihat ibu saya agak gini matanya. Sekarang baru tahu saya. Tapi saya ingat, kenapa kok muka ibu saya dipalingkan begitu ya? Karena ternyata orang yang mau meminjam itu masih punya utang sama ibu saya. Ibu saya menghendaki maunya dibayar dulu, baru dipinjam lagi. Gambaran Tuhan kepada kita kurang lebih seperti itu. Kita berhutang kepada Tuhan
ketika kita tidak mengaku kesalahan, kekurangan, dan dosa kita. Lalu kita minta sesuatu kepadanya. Ketika kita minta kepadanya, sebenarnya kita sudah yakin bahwa doa permohonan kita tidak akan dikabulkan. Ya kan? Tuhan mau selesaikan dulu utangmu yang lama. Baru kita akan buat perjanjian baru. Supaya aku memberkati engkau, memberikan engkau begini-begini. Itulah makanya dikatakan tadi, mataku tertuju kepadamu. Dia nggak ada penghalang lagi untuk melihat kita. Amin, saudara. Paham kira-kira sejauh itu ya? Ini dalam kehidupan sehari-hari kita orang Kristen. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Artinya, jangan sampai, katakanlah, sesuatu hal yang terjadi, sesuatu yang kita tidak kehendaki terjadi, baru kita berbuat begitu. Disebutkan di sini kekang. Untuk mengendalikan itu, kekang itu tak enak dia dipasang di ini kuda sama bagal supaya bisa dikendalikan. Artinya kuda di sini sama bagal ini tidak ada inisiatif. Kita tentu juga tidak mau disamakan dengan binatang. Maksudnya di sini adalah bahwa inisiatif kita sangat dihargai Tuhan apabila kita datang kepadanya mengaku kelemahan dan dosa kita, sudah. Itu yang lebih kehendaki Tuhan. Banyak kesakitan diderita orang fasik, sangat banyak. Di mana-mana kita sangat beruntung menjadi orang percaya. Semua diperhatikan Tuhan. Semua diurus oleh Tuhan. Tapi kalau orang fasik, karena dia di dalam dosa, kutuk masih di dalam diri dia, apa saja pun diperbuatnya tetap jadi dosa ataupun mengandung kutuk sesudah. Anak Tuhan tidak seperti itu. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia, dikelilinginya dengan firman-Nya, dikelilinginya dengan Roh-Nya. Ketika kita dengar firman Tuhan, Dia memberikan kita jalan keluar, Dia menasihati kita, Dia mengajari kita, Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Tidak cukup itu saudara, Roh-Nya ditaruh lagi dalam hati kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan Dia lewat Roh-Nya yang kudus saudara. Ayat yang terakhir, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Puji Tuhan. Inti dan kesimpulan firman Tuhan saat ini adalah bahwa firman Tuhan yang kita dengar adalah menuntun kita kepada suatu kebenaran standar Tuhan dan membawa kita kepada kekudusannya. Setelah itu kita diinsafkan akan dosa kelemahan kita. Dosa dan kelemahan kita itu diangkat, lalu
diberikan kita sukacita damai. Setelah kita diberikan sukacita damai, saat itulah kita bisa bersorak, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saat ini kita berdoa sejenak, melihat ke diri kita masing-masing. Bila ada sesuatu hal yang di hadapan Tuhan, dan Tuhan katakan itu lewat firman-Nya dan Roh-Nya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan perlu kita perbaiki. Kita perbaiki sekarang. Kita sadari bahwa kelemahan, kekurangan, pelanggaran dan lain sebagainya membawa kita makin jauh kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau Dia dekat dengan kita. Satu hal, kita harus terbuka kepada Tuhan. Mari kita